Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hari ini kita semua diberikan keberkahan hidup dan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini cerita para wali akan berkisah tentang Kyai As'ad, karomahnya yang bisa memecah badan. Di timur Pulau Jawa masyhur sesosok figur kenamaan, seorang kiai karismatik dengan asma mulia, Kyai Haji Raden As'ad Samsul Arifin atau Kyai As'ad. Ya, nama besar kiai yang wafat tahun 1990 itu banyak hal yang melatar belakangi. Di antaranya adalah anugerah karomah yang melekat pada jiwa mulianya. Ikhwal karomah pada seorang Kyai As'ad bagi sejumlah orang mungkin tak asing dengan kelebihan-kelebihan luar biasa yang tak sama layaknya insan pada umumnya. Banyak orang, santri bahkan beberapa kiai menutur bercerita perihal fenomena yang bisa dikatakan langka namun fakta pada pengasuh kedua pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo itu. Kisah yang dirasakan Mas'ud misalnya, konon santri yang biasa bertugas melayani keperluan Kyai As'ad itu dibuat takjub secara berulang kali saat mengetahui kelebihan pada sosok mediator berdirinya NU itu. Suatu ketika, Mas'ud diajak Kyai untuk melihat pekerja yang tengah membangun gedung madrasah di sebelah barat kantor asrama. Kyai As'ad yang termasuk tipikal Kyai perokok melihat kantong bajunya sudah kosong dan sebiji rokok pun, beliau langsung menyuruh Mas'ud di sampingnya untuk mengambilkan sebungkus rokok yang bertempat tepat di atas pintu kamar beliau. Mendengar titah itu, dengan sigap dan cepat Mas'ud berlari menuju dalam, tepatnya menuju kamar pribadi Kyai. Tempat penyimpanan rokok Kyai tadi jarak antara pembangunan gedung madrasah dengan kamar bisa dibilang sedikit jauh, kurang lebih berkisar 300 meter. Sehingga Mas'ud sebelum menggenggam sebungkus rokok itu harus melewati sudut-sudut madrasah dan asrama santri putri. Keanehan mulai Mas'ud rasakan. Tak jauh saat mendekati kamar pribadi beliau, bagaimana tidak, Kyai yang baru saja memerintahnya untuk mengambil rokok di tempat pembangunan, waktu itu juga Mas'ud jumpai beliau di dekat kamar, guna memberi pengarahan perihal kebersihan pada santri putri kala itu. Kagetan itu segera Mas'ud hentikan, karena perintah untuk mengambil rokok harus dengan segera ia tunaikan. Dengan perasaan yang masih ganjil, Mas'ud meneruskan derap langkahnya menuju kamar Kyai untuk mengambil sebungkus rokok. Tepat di bibir kamar, Mas'ud benar-benar kaget dan terkejut. Bukan kepayang, pasalnya ia juga jumpai sosok Kyai As'ad sedang membaca kitab di dalam kamar pribadi beliau. Semakin kaget dan terus bertanya-tanya, seorang Mas'ud di tempat itu terdiam sejenak. Lalu ia pun mengurungkan niatnya untuk mengambil sebungkus rokok yang diamanahi Kyai. Karena di tengah rasa takjubnya, Mas'ud beranggapan bahwa Kyai As'ad sudah mengambil sendiri rokok yang sebelumnya diamanahkan padanya. Mas'ud sedikit lega karena titah Kyai selayang pandang ia anggap telah purna. Mas'ud kemudian kembali berjalan menyusuri madrasah dan asrama putri untuk menuju ke tempat semula, tempat pembangunan gedung madrasah yang sebelumnya ia bertempat dengan Kyai As'ad.
Perasaan yang sempat sedikit lega kembali harus memuncak saat Mas'ud tak jauh dari tempat pembangunan menyaksikan Kyai As'ad di dekat material bangunan. Bagaimana tidak, beberapa detik yang lalu ia menyaksikan Kyai sedang memberi wejangan di dalam. Kemudian membaca kitab di kamar beliau. Kali ini ia kembali melihat sosok Kyai berdiri di dekat pembangunan madrasah. Dan itu ia rasakan dalam kurun waktu yang sama. Kali ini Mas'ud benar-benar merasakan hal yang tak wajar. Sebuah pengalaman yang tak pernah ia rasakan semasa hidupnya. Kembali untuk kedua kalinya Mas'ud menuju kamar Kyai tempat rokok sebagaimana amanah awal padanya. Beberapa depan di kamar beliau, kali ini seorang Mas'ud tak tahu ingin mengungkapkan apa. Ketakjuban yang sungguh besar ia rasakan pada sosok mulia Kyai As'ad. Kembali untuk yang kesekian kalinya, Mas'ud menyaksikan Kyai As'ad sedang membaca sebuah kitab di hadapannya. Kali ini dengan sedikit percaya diri Mas'ud berdehem, memberi isyarah di kamar beliau beberapa saat sebelum tangannya mengambil sebungkus rokok di atas pintu kamar. Dengan posisi tak berubah masih di hadapan kitab, Kyai As'ad pun sontak bertanya, "Ada apa, Ud?" Jawab Kyai dengan nada agak keras. Mas'ud yang sebelumnya telah diterpa rasa takjub di luar nalar sebab karomah yang luar biasa ini, spontan langsung gemetar. Rasa canggung bercampur aduk dengan rasa takut ia emban, tepat di samping Kyai As'ad. "Sobung Kyai." "Ya, ada apa-apa Kyai?" tanggap lentur Mas'ud. Usai mendengar pertanyaan Kyai As'ad tadi, dirasa Kyai tak kembali bertanya. Perlahan Mas'ud melangkahkan kakinya keluar dari kamar pribadi Kyai. Tak lama berselang, ia pun bercerita mengungkapkan pada teman-temannya ikhwal rasa heran dan takjub terhadap Kyai As'ad tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.